Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkat Allah selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, amin ya mujibul wujud. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia penyerapan energi dari suatu amalan agar sesuai harapan, sesuai pengalaman saya, insya Allah. Channel ini bersifat universal yang ditujukan pada semua makhluk yang bernama manusia tanpa memandang identitas agama, ras, suku maupun bangsa. Tentu semua pengalaman hal keilmuan yang awalnya dari dimensi batin atau dimensi rasa yang kemudian tertuang dalam kata atau konsep ilmu dalam teori akan menghasilkan perbedaan satu dengan yang lainnya karena rasa hati bersifat substansial. Ketika diterjemahkan dalam olahan otak kita akan menghasilkan hal yang berbeda-beda antara manusia satu dengan lainnya meskipun pengalaman dimensi rasanya sama. Itu semua tergantung kondisi otak kita, perbendaharaan kata, tergantung pengalaman dan asupan keilmuan yang selama ini kita serap. Jadi apapun keilmuan yang saya bagikan hendaknya dikunyah-kunyah dulu, sekiranya berguna dan masuk melodi dalam diri, silahkan diamalkan. Jika tidak sesuai, jangan dipakai. Remote control ada di tangan Anda. Yang terpenting jangan pernah tinggalkan suara hati nurani kita ataupun takut mengikuti suara nurani kita yang merupakan format dasar spiritual yang telah diciptakan Allah sesuai fitrahnya. Karena hal itu yang paling pas untuk diri sendiri yang membawa kedamaian dan ketentraman hidup, bukan sebaliknya. Kebaikan adalah suatu yang bisa membuat jiwa dan hati kita tentram, dan sebaliknya keburukan atau dosa adalah suatu yang bisa membuat hati dan jiwa kita berada dalam kegundahan atau ketidaktentraman. Allah Maha tak terbatas. Tidak ada satu individu makhluk yang mampu menampung ketidakterbatasan Allah. Maka dari itu ketidakterbatasan Allah terwakilkan atau teranugerahkan merata kepada seluruh makhluknya, yang kemudian kita sering mengatakan bahwa setiap makhluk mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan maklum adanya suatu perbedaan, karena perbedaan mutlak adanya sebagai wujud eksistensinya. Kita akan selalu mawas diri sehingga tidak menimbulkan rasa dan aku sombong, karena sehebat-hebatnya seseorang akan selalu ada kelemahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi sebelum masuk lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sebuah doa atau amalan atau bacaan atau wiridan atau mantra dan lain-lain apapun itu sebutannya. Komponen doa ada 4 unsur, yaitu perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Dari keempat unsur tersebut mengandung vibrasi atau getaran energi yang sewaktu-waktu kita lepas ke alam semesta. Sedangkan sifat alam semesta punya hukum pantulan atau hukum tarik-menarik sesuai sifatnya. Jika yang kita lepas positif, maka yang akan kembali ke kita dalam wujud kejadian hidup yang positif. Begitu sebaliknya, jika keempat unsur tersebut bersifat energi negatif, maka alam semesta akan mengembalikan ke kita dalam wujud kehidupan yang negatif. Hal ini juga akrab disebut hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Sedangkan doa atau amalan atau bacaan atau wiridan atau mantra apapun sebutannya itu adalah berupa susunan kata atau melodi suara yang biasa berisi tentang puji dan puja kepada Allah atau Tuhan, atau berisi peneguhan diri akan suatu hajat yang kita inginkan, berisi simbol-simbol alam semesta yang dipercaya mampu menarik energi ilahi, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi mantra itu dimaksudkan sebagai pelekat autosugesti kita. Autosugesti adalah rasa yakin yang tinggi pada diri sendiri sehingga menimbulkan suatu sugesti atau daya dari penggabungan cipta, rasa, dan karsa kita. Jadi setiap susunan amalan mempunyai karakter atau sifat energi tersendiri. Ketika diamalkan oleh seorang pengamal, maka akan menarik energi semesta dan hasilnya tergantung pada kondisi diri si pengamal tersebut.
Hasil itu sangat dipengaruhi oleh kondisi atau komponen-komponen yang ada di si pengamal tersebut, seperti kondisi pikiran, rasa, keyakinan, dan keselarasan dalam diri. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan sekarang sedang mengalami, sudah tekun mengamal selama bertahun-tahun tapi hasilnya adalah rasa letih dan hampa saja, seperti yang pernah saya alami ketika menekuni ilmu hikmah. Atau kita pernah dengar ada penekun suatu amalan malah jadi gila. Kok bisa ya? Padahal dia si pengamal yang jadi gila itu mengamalkan semua yang dianjurkan gurunya atau agamanya. Jadi teman, kita harus tahu konsep dasarnya dulu sebelum jauh melangkah mendalami ilmu spiritual dan supranatural. Dari lahir sampai sekarang kita mendapat asupan pengetahuan dari orang tua, lingkungan, teman, dari pengalaman hidup, atau mungkin dari guru pembimbing. Dan dari data-data selama hidup yang kita serap, kita tidak tahu atau tidak menyadari ada yang tidak baik untuk kita, atau tahu baik tapi takut suara nurani kita karena takut salah, karena kuatnya sebuah doktrin yang tercerap selama ini. Tidak menyadari adanya konflik antar data yang kita serap. Data yang kita serap selama hidup tersimpan rapi di alam bawah sadar kita. Itulah yang mengendalikan kebiasaan kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, dan lain-lain. Dan selama hidup pula yang mempengaruhi pikiran dan rasa kita sebagian besar adalah hal-hal keduniawian. Karena sudah melekat erat, jadi sangat sulit untuk mengendalikan pikiran dan rasa kita yang terus berputar tiada henti. Jadi apa hubungannya hal ini dengan spiritual? Tentu ada dan sangat berhubungan dan sangat menentukan hasilnya nanti. Dari hasil pengalaman saya, sebelum mengamalkan suatu amalan kita harus dalam kondisi masuk realitas diri. Realitas diri itu adalah kesadaran saat ini atau kesadaran sekarang. Diri kita bukanlah pikiran yang tanpa henti terus berputar di kepala tentang keduniawian. Diri kita bukanlah angan-angan atau kecemasan akan masa depan. Itu semua adalah ilusi-ilusi yang menghambat perjalanan spiritual kita. Ilmu dasar dari rahasia kunci keberhasilan pengamal adalah harus memahami ini dan melakukannya. Sebelum mengamalkan suatu amalan, hendaknya ditanamkan kuat-kuat niat kita, yaitu semata-mata memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lakukanlah sikap badan yang rileks dan nyaman, bisa bersila, bisa duduk di kursi, dan yang lebih baik diawali sesuai anjuran keyakinan masing-masing. Ketika sikap badan kita sudah rileks, maka selanjutnya jangan mengamalkan apa-apa, tapi tetap diam dan masuk dalam realitas diri dulu, yaitu kesadaran saat ini. Kesadaran saat ini bisa juga dikatakan masuk dalam kondisi khusyuk. Khusyuk itu artinya yang ada hanya apa yang kita fokuskan. Mengapa hal ini sangat penting? Kita harus masuk dalam realitas diri dulu, baru kita mengamalkan suatu amalan. Seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, bahwa kata, pikiran, perasaan, dan perbuatan adalah mengandung vibrasi energi. Ketika kita mengamalkan suatu amal dengan kondisi pikiran dan perasaan bercabang kemana-mana tentang keduniawian, maka yang terjadi adalah kita menyerap energi nano-nano atau energi yang beraneka ragam, bukan menyerap energi murni dari karakter baca yang kita baca. Dari pengalaman saya, akibatnya biasanya adalah tidak ada hasil apa-apa, hasilnya hanya rasa letih dan hampa saja. Adapun dapat hasil, energinya nggak karu-karuan, malah membuat sering emosi, yang pada intinya malah membuat hati tidak tentram karena banyak energi negatif yang kita serap. Jadi saran saya, jangan mengamalkan apa-apa sebelum menguasai ilmu dasar ini. Memang semua butuh proses. Dunia ini adalah sarana-sarana untuk latihan. Latihan dasar untuk mencapai realitas diri bisa dengan mengamati suatu titik, bisa dengan memperhatikan keluar masuk napas kita, bisa dengan memandang diri kita di cermin, dan lain-lain. Itu semua dilakukan dalam sikap badan yang rileks. Apapun itu, belajarlah dan terus berproses untuk mencapai realitas diri. Jika kita sudah mahir mengendalikan pikiran dan rasa kita yang sering nano-nano, maka amalan apapun yang kita amalkan akan mudah tercerap. Dan yang kita cerap murni karakter energi dari mantra atau amal yang kita baca, yaitu dari semesta. Dan untuk selanjutnya kita akan semakin peka dengan suatu karakter vibrasi energi, apakah itu negatif atau positif, yang kemudian ketika kita semakin mahir
sudah tidak terikat lagi dengan keadaan. Kita bisa mengamal di sela-sela kesibukan kita, baik di atas mobil, motor, atau di sela-sela pekerjaan kita bisa sambil mengamalkan. Indikasi keberhasilan kita mengamalkan adalah hati semakin tenang dan tentram, mampu merasakan getaran-getaran energi di sekujur badan, dan semakin peka dengan keadaan, dan lain-lain. Begitu saja ya teman-teman pembahasan kali ini. Tentu yang saya sampaikan banyak kekurangannya. Jika ada salah itu semata-mata karena kebodohan saya. Kepada Allah saya minta ampun. Mari kita bersama-sama terus berproses dengan penuh kesadaran, menjadikan jiwa kita sebagai objek perbaikan yang terus-menerus. Dengan laku kesadaran itu, semoga Allah mengaruniakan kita keselamatan, rahmat, berkah, dan hidayahnya. Amin, amin, amin ya mujibul wujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.